Halo, selamat bertemu lagi teman-teman. Ini adalah topik kelima, tapi sesi keempat dalam seri relasi yang adalah bagian dari seri logika informatika. Pada hari ini kita akan melihat beberapa operasi-operasi pada relasi, dan kemudian kita akan melihat dua hal lagi yang berhubungan dengan komposisi, apa yang disebut tutupan transitif dan tutupan transitif refleksif. Jadi, jika R adalah sebuah relasi dari himpunan A dengan B, S juga relasi dari himpunan A dengan B, kita bisa melihat tiga macam operasi: gabungan, irisan. Satu yang baru ini adalah komposisi. Kalau himpunan biasa A dengan B bisa kita lakukan perkalian Cartesian product. Kalau kita memiliki dua relasi, kita bisa melakukan komposisi, operasi komposisi di antara mereka. Isinya seperti apa nanti kita akan lihat. Oke, jadi R dan S adalah relasi dari A ke B. Gabungannya adalah, sebuah pasangan terurut. Jika dia adalah anggota R, maka dia ada dalam gabungan, atau dia adalah anggota S, maka dia ada dalam gabungan. Jadi ini mirip seperti gabungan dari dua himpunan biasa. Hanya bedanya sekarang himpunannya berupa relasi, bukan himpunan biasa. Sedangkan irisan bisa ditebak jika dia berada dalam R, tetapi pada saat yang sama, dan dia juga adalah anggota dari S, maka pasangan terurut itu menjadi anggota irisan. Oke, misalkan kita punya himpunan mahasiswa informatika, anggap saja isinya hanya ada 3, A, B, dan C. B adalah himpunan klub ekstrakurikuler. Nah, kalau di UKRIM ada PSG, ya ini Programming Study Group. Lalu ada FUEL, ini Fun English Club. R adalah relasi mahasiswa informatika yang adalah anggota suatu klub. Sedangkan S adalah mahasiswa informatika yang suka kegiatan di klub. Oke. Jadi misal saja sekarang dalam relasi R ada A yang anggota PSG, B anggota FUEL, C anggota PSG, C anggota FUEL juga. F, B senang menyukai kegiatan di FUEL, C menyukai PSG, A menyukai kegiatan di volleyball. Jadi ya, oke. R gabung S-nya bagaimana? Jadi kalau ini adalah R, ini semua yang anggota ya, ada 4. Tapi ternyata B itu bukan hanya anggota di klub fuel, tapi dia juga menyukai kegiatan fuel. Oke, jadi dia berada di sini, anggota R dan juga anggota S, demikian juga C, sementara di S punya satu lagi anggota. Jadi, gabungannya apa? Gabungannya adalah relasi mahasiswa informatika yang adalah anggota di suatu klub plus mahasiswa yang suka kegiatan di klub. Oke, yang kata lain ini adalah gabungan antara R dengan S. Jadi ada plus ya. Gabungan itu isinya adalah anggota R plus anggota S. Sedangkan irisannya adalah mahasiswa yang adalah anggota dan dia harus suka kegiatan di klub itu. Oke, jadi sekarang ini adalah jadi anggota irisan antara R dan S adalah tinggal dua ya. B yang anggota dan suka fuel, C yang anggota dan suka kegiatan PSG. Oke. Yang ketiga adalah komposisi. R dikomposisikan dengan S adalah lagi-lagi pasangan terurut isinya. Oke, X ini adalah anggota pertama dari himpunan A ya, yang terlibat dalam relasi R. Dan kalau Y ini ternyata terlibat dengan Z dalam relasi S, maka X, Z adalah bagian anggota dari komposisi RS.
ini kita akan lihat nanti bahwa anggotanya adalah pasangan terurut yang menambahkan sifat transitif pada R dan S. Oke, kalau R dikomposisikan dengan R, itu kita sebut R kuadrat. Secara umum kita bisa punya, demikian R pangkat 3 adalah R pangkat 2 kali R, bukan balik, R pangkat 2 dikomposisikan dengan R pangkat 4 adalah komposisi R3 pangkat 3 dengan R, dan seterusnya ya. Oke, coba kita lihat sebuah contoh yang lebih konkret. Misalkan, A-nya adalah 1, 2, 3, 4, kita akan gambarkan directed graph-nya. Ini adalah relasi R. Oke, dia adalah relasi pada himpunan, berarti dia adalah subset dari A kali A. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kita bisa gambarkan juga, kalau kita menganggap R adalah sebuah fungsi, ada mapping yang dibuat oleh R dari A ke A. Mappingnya apa? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Oke. Kalau kita buat R sekali lagi, mapping R sekali lagi dari A ini, 1, 2, 2, 3, 3, 4, maka R pangkat 2 adalah mapping dari R yang dibuat 2 kali. Oke, komposisi ya, R 2 kali, jadi apa itu? Itu adalah 1 ke 3, karena apa? Karena 1 di map sampai ke 3 dengan mengaplikasikan R sampai 2 kali. Berturut-turut. Apalagi 2,4. Ada lagi yang sampai ke sini? Tidak ada. Kita lihat sekarang apa yang diciptakan oleh R pangkat 2, 1,3, coba kita tambahkan di directed graph ini, dan 2,4. Nah, tadi saya sebut transitif, karena apa? Coba lihat. Tadi kita R sendiri yang biru, ada 1 ke 2, 2 ke 3. Ini kan tidak transitif, karena ada 1 ke 2, 2 ke 3. Nah, R pangkat 2 menambahkan sifat transitif itu. Ini juga tadi yang biru saja ya, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, R pangkat 2 menambahkan 2 ke 4, membuat R yang tadi, yang biru, menjadi transitif. Oke, bisakah kita membuat R pangkat 3? Tentu saja. Sekarang kita akan membuat mapping dari R pangkat 2 dikomposisikan dengan R sekali lagi. Oke, jadi mana nih yang nyampe dari A ke A dengan mengaplikasikan R sampai 3 kali? Itu ya, berarti 1,4. Coba kita tambahkan di directed graph-nya. Nah, perhatikan bahwa ketika tadi kita menambah 1 ke 3, tiba-tiba ada yang jadi tidak transitif. 1 ke 3, 3 ke 4, tapi tidak ada 1 ke 4. Demikian juga ada 1 ke 2, 2 ke 4, tidak ada 1 ke 4. Oke, itulah yang ditambahkan ketika kita tangkap ya, bagaimana cara kita membuatkan jadi transitif, ya dengan menambahkan komposisi sekali lagi. Nah, bisa kita tambah buat R sampai pangkat 4, bisa saja. R pangkat 4 bagaimana? Oh, tidak ada yang nyampe ya. Tidak ada mapping yang berhasil sampai dari awal sampai setelah 4 kali diterapkan. Jadi R pangkat 4-nya kosong. Nah, kita perhatikan bahwa sekarang ini sudah transitif ya. Kalau kita tambah-tambahkan semuanya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam topik yang diakibatkan oleh komposisi pada R saja ya, komposisi berulang-ulang pada R, itu apa yang disebut dengan tutupan transitif. Jadi kalau kita punya R yang adalah relasi pada himpunan A, ini adalah simbol dari tutupan transitif atau transitive closure. Dia adalah relasi dari A yang mengandung R dan semua transitifnya. Jika R transitif, maka tutupan transitifnya sudah sama dengan R. Apa betul? Iya, karena kalau R sudah R transitif, maka R pangkat 2-nya itu hanyalah subset dari R. Apakah dia set kosong? Seperti tadi,
ketika kita melihat sini, R pangkat 4-nya itu adalah set kosong. Karena apa? Ini keseluruhan ini sudah transitif. Jadi ketika kita mencoba menambahkan komposisi satu kali lagi, hasilnya adalah set kosong. Oke, jadi dia bisa berupa set kosong atau dia adalah subsetnya dari R, tidak ada anggota baru, atau dia sama persis dengan R. Apapun itu, maka kalau R-nya transitif, kalau kita akan membuat R pangkat 2, hasilnya adalah salah satu dari ini. Oke. Jadi, tutupan transitif adalah R digabung dengan R pangkat 2, digabung R pangkat 3 terus selama setiap kali kita menerapkan kepangkatan lagi, komposisi yang baru, kita masih menambah anggota, maka kita akan teruskan. Tapi begitu kita tidak menambah anggota, maka kita berhenti saja. Oke, coba kita lihat contoh. Ini contoh yang tadi. R pangkat 2-nya, R pangkat 3-nya, R pangkat 4-nya sudah kosong. Jadi, tutupan transitif adalah R digabung dengan R digabung dengan R pangkat 2 digabung dengan R pangkat 3 yang merah digabung dengan R pangkat 4 dan seterusnya, tapi dia akan selalu berupa set kosong. Jadi ini adalah, jadi sekarang keseluruhan gambar ini yang biru ditambah dengan yang kuning, tambah dengan yang merah adalah sebuah relasi yang sudah transitif yang dimulai dari R. Ini adalah tutupan transitif dari R. Tadi itu tidak transitif, sekarang ini menjadi transitif. Oke, satu lagi tutupan transitif refleksif. Jadi kita tambahkan satu saja lagi sifat digabung dengan apa? Kalau dalam directed graph ini berarti ada loop dari satu titik ke dirinya sendiri. Jadi tutupan transitif refleksif itu adalah tutupan yang transitif tapi dia juga harus refleksif. Oke, bagaimana ini? Ini contoh yang tadi saya hanya gambarkan directed graph-nya saja langsung. R pangkat 2-nya 1 ke 3, 2 ke 4, R pangkat 4-nya 1 ke 4 yang tadi ya. Nah, kita menambahkan ini, harus ada 1 ke 1, ini untuk semua anggotanya ya. Jadi, tutupan transitif refleksif RR adalah tadi R pangkat plus, tutupan transitif, digabung dengan 1, 2, 3, 4, 4. Sudah. Itu adalah apa yang disebut tutupan transitif refleksif. Sekian, dan jangan pernah berhenti belajar.